Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini dengan perkenalan diri. Saya adalah Danang Di Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah sistem informasi PKL kita lakukan. Kemudian sebelumnya, kenapa ada sistem PKL ini? Itu adalah di mana ada terjadi keluh kesah antar para petugas PKL, guru pendamping, dan siswa dalam membuat PKL ini menjadi sangat berjalan dengan lancar, karena sebelumnya di beberapa tahun yang lalu setelah pandemi tidak ada PKL yang berjalan. Jadi 2 tahun tidak ada PKL. Kemudian di tahun 2021 kita ada PKL untuk pertama kali setelah corona. Di situ ada petugas PKL yang kesulitan dalam bagaimana membuat surat menyurat. Kemudian di siswa terjadi bagaimana cara memilih yang efektif, memilih tempat PKL tentunya, dan juga ketika terjadi PKL bagaimana guru dapat memonitoring siswa itu dengan baik. Nah, di sini kami dengan tim di Humas dan Ubin SMK 1 Magelang membuat sebuah sistem informasi yang dirasa akan membuat semuanya menjadi lebih mudah, karena semuanya ada pada sistem ini. Namun sebelumnya, kenapa saya menceritakan SMK 1 Magelang padahal sekarang saya ada di SMA 3 Magelang? Ini karena di 2022 kemarin saya kekurangan jam mengajar, akhirnya saya untuk pindah ke SMA Negeri 3 Magelang. Oke, tapi tidak masalah, yang penting ini adalah bagaimana pembuatan sistem informasi PKL untuk SMK 1 Magelang, dan sampai saat ini masih digunakan secara baik dan ada beberapa perkembangan dari yang awalnya dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Oke, di tampilan ini saat ini adalah kita menggunakan tampilan login. Saya menggunakan akun untuk admin. Jadi di sini admin akan bisa mengontrol semua kegiatan, semua yang ada pada sistem informasi PKL tersebut. Oke, saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Nah, setelah dapat login, kita akan mendapatkan notifikasi login successfully. Ini berarti artinya bahwa password dan akunnya adalah bisa terverifikasi. Nah, pada tampilan depan beranda, ini adalah tampilan dari admin. Di sini bisa dilihat bahwa admin ini adalah semua yang bisa mengatur dari jalannya sistem informasi PKL ini, di mana di sini ada untuk pengaturan. Ini adalah menu utama kita. Jadi ada absensi siswa, aktivitas penilaian, akun dan peran, dashboard, fitur, gelombang praktek, guru atau dan nanti bisa dibilang adalah guru pendamping, kemudian jurnal harian dan kompetensi KIKD dari setiap jurusan. Oke, kita akan membahas dari menu ini. Yang pertama adalah absensi. Nah, di sini adalah absensi yang akan dilakukan. Nanti di dalam presensi ini ada guru dan siswa yang dapat mengakses untuk bisa presensi. Siswa digunakan untuk presensi pada penggunaan pagi hari ketika dia datang untuk melaksanakan PKL, atau ketika dia dapat mendapatkan shift siang atau shift malam juga siswa bisa absensi. Absensi dilakukan pada satu hari satu kali, jadi tidak ada jam pulang, tidak ada jam berangkat, tapi yang jelas adalah bagaimana siswa bisa presensi untuk mengetahui bahwa dia sudah mengikuti atau masuk dalam PKL tersebut. Kemudian yang melakukan presensi berikutnya adalah guru atau kita sebut sebagai pendamping. Ini juga akan melakukan absensi ketika si guru tersebut sudah mencapai atau sudah menggunakan surat tugas untuk perjalanan dinas, absensi ketika memonitoring siswa, atau absensi ketika terjadi ada konsultasi dengan siswa. Nah, guru pun akan melakukan presensi, dan presensi yang dilakukan adalah menggunakan koordinat serta presensi wajah. Jadi di sini kita bisa mengetahui bagaimana
siswa, kondisi guru ketika melakukan presensi tersebut. Nah, ini adalah menu yang pertama, adalah menu bagaimana untuk presensi. Oke, berikutnya setelah presensi ini adalah aktivitas penilaian. Nah, pada aktivitas penilaian ini tidak ada yang bisa menggunakan akses karena akses penilaian hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi ketika nanti guru dan siswa sudah selesai dalam melakukan kegiatan, maka akan dilakukan menu penilaian yang akan dilakukan oleh petugas dari PKL. Nah, kemudian yang berikutnya adalah user. Di sini kita lihat user. Nah, user ini guru dan siswa tidak dapat melakukan pengubahan akses, jadi yang bisa merubah adalah admin, dari mana admin bisa mengontrol semua kegiatan yang ada di situ. Kemudian setelah akun, bagaimana akun dan peran. Nah, di sini tidak diberi akses, hanya yang diberi akses adalah admin dari petugas PKL tersebut. Nah, setelah itu ada sebuah dashboard. Nah, dashboard di sini bisa diakses oleh guru dan siswa. Nanti gunanya ketika nanti siswa dan guru masuk dan login, nanti bisa mengetahui apa yang akan mereka lakukan, apakah presensi, apakah mengisi jurnal untuk siswa, dan ketika guru apakah akan mengisi dari monitoring siswa tersebut. Jadi di menu ini bisa mengetahui dari dashboard, kita akan mengetahui apa saja yang ada di sistem informasi ini. Jadi ini bisa dilihat dari guru dan siswa. Kalau ini adalah tampilan dari tampilan admin PKL. Nah, setelah itu ada dashboard, ada future. Future ini adalah bagaimana tampilan dari admin, jadi guru dan siswa tidak dapat akses untuk mengetahuinya. Dan berikutnya adalah ada gelombang praktek. Nah, biasanya di gelombang praktek ini di SM01 Magelang menggunakan 2 kali gelombang praktek karena jumlah siswa yang sangat luar biasa. Dalam 1 kali PKL itu bisa 720, tapi karena siswa kita banyak maka kita bagi menjadi 2, 1 gelombang 3 bulan dengan jumlah siswa 360 dan industri sekitar 120-an. Jadi bagaimana bisa dilihat dari ketika itu menggunakan manual, belum menggunakan sistem informasi ini, alangkah sibuknya, alangkah susahnya ketika dalam sebuah pemetaan, pembuatan surat tugas, monitoring siswa, mengetahui bagaimana keluh kesah siswa, dan bagaimana melihat siswa di lapangan, itu sangat susah sekali. Maka dengan ini, sistem informasi PKL ini sangat membantu sekali dalam bagaimana membuat PKL ini menjadi lebih mudah. Nah, setelah bicara ada guru, di sini gurunya ada menambahkan, kita hanya bisa ada 14 guru yang ditugaskan untuk bisa mengikuti ataupun mengikuti kegiatan PKL ini, mulai dari pemberangkatan atau dalam artian penerjemahan PKL, kemudian monitoring sampai nanti di penarikan. Atau ketika nanti ada siswa yang bermasalah, tidak masuk, kemudian sakit dan sebagainya, guru tersebut akan bisa menindaklanjuti di kedepannya. Nah, di sini kemudian ada jurnal harian. Nah, ini adalah yang akan dilakukan oleh siswa dan guru. Jadi ketika nanti siswa setelah melakukan presensi di pagi hari atau di siang hari sesuai dengan shiftnya, kemudian di akhir atau di sebelum dia pulang dari PKL, dia akan mengisi jurnal harian. Di sini akan terlihat KIKD-nya di setiap masing-masing siswa, apakah hari ini dia melakukan apa, kemudian sudah dapat sampai mana, itu bisa dituangkan dalam jurnal harian ini. Jadi di jurnal harian ini guru dan siswa bisa mengakses. Guru adalah ketika guru mengunjungi atau memonitoring siswa tersebut, guru akan memasukkan masukan ke dalam jurnal harian ini. Jadi ada laporan juga yang akan kembali ke sekolah, bagaimana feedbacknya yang akan ditindaklanjuti baik guru maupun siswa tersebut. Nah, kemudian setelah ada jurnal, ini adalah kompetensi kalian, yang ini adalah ending dari semua ini adalah terbentuknya sebuah sertifikat PKL. Nah, karena ini adalah yang paling utama. Berikutnya, nah, di sini adalah tidak ada akses untuk
guru dan siswa karena aksesnya hanya untuk admin saja. Ketika sudah siswa selesai dalam 3 bulan menyelesaikan PKL-nya, dari setiap zona itu kita akan mengunduh. Kita akan lihat bagaimana pembuatan sertifikat PKL tersebut, karena ketika nilai ataupun jurnal harian tidak memenuhi kriteria, maka bisa siswa tersebut mengalami kekurangan nilai. Maka dari itu penggunaan sistem informasi ini bisa menjaring dan mengurangi siswa-siswa yang membandel ketika di perusahaan atau di industri ketika PKL. Nah, masih banyak sekali lagi menu-menu yang kita bahas, tapi kita langsung menuju ke berikutnya adalah dari akun. Di sini adalah akun siswa. Di sini adalah ada menu menambahkan. Nah, di sini adalah nama siswanya siapa, kemudian nanti akan menggunakan password, dan di sini ada pilihan siswa atau guru. Nah, di sini kita akan bisa menambahkan siswa atau guru. Untuk menambahkannya tinggal namanya siapa, menggunakan akun berapa, passwordnya apa, dan milih guru atau siswa yang akan ditambahkan dalam penggunaan tersebut. Nah, kemudian dari sini ketika kita sudah menginput, nanti akan muncul di siswa akan login menggunakan NISN. Kita akan menggunakan default untuk user dan password adalah menggunakan NISN. Nah, di situ siswa setelah nanti bisa login, kemudian siswa akan mengisi biodata. Jadi nanti akan muncul tampilan biodata pada siswa yang akan menunjukkan bagaimana siswa itu, siapa nama orang tuanya, alamat rumahnya, nomor HP, dan PKL di mana. Jadi akan termonitor dari sisi admin di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali siswa. Ini di gelombang sekarang ini ada sekitar 360 siswa yang sudah melakukan PKL. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana penggunaan ini akan bisa sangat maksimal sistem informasi ini untuk memonitoring dan bagaimana pembuatan jurnal ke setelahnya. Nah, kemudian di menu berikutnya di sini adalah ada yang namanya master data. Nah, di sini di jurnal harian itu ada yang namanya etika. Di sini kita lihat ketika kita melihat nilai, nanti siswa akan bisa bagaimana memasukkan etikanya, inisiatifnya, disiplinnya, ketekunannya, dan ketiganya di dalam jurnal harian setiap hari. Jadi siswa harus bisa menuliskan bagaimana etikanya, inisiatifnya, dan seterusnya sampai ke ketelitian. Nah, kemudian di sini ada kompetensi KI dan KD, tentu saja sesuai dengan jurusannya masing-masing. Di SMK Negeri 1 Magelang ini punya 11 kompetensi. Ada administrasi sistem jaringan, antarmuka, kemudian sampai ada kompetensi yang lain sampai ke kesehatan. Ketiga adalah teknik konstruksi gedung. Nah, mungkin itu untuk tutorial hari ini ataupun kita bahas hari ini. Untuk manajemen lokasi yang lain seperti lokasi PKL, bagaimana melihat siswa, kemudian bagaimana melihat jurnal harian siswa yang setiap harinya mereka mengisikan, kita ketemu lagi di part 2. Jadi di part 1 ini kita akan melihat hanya sekilas saja bagaimana gelombang praktek ini dijalankan. Kemudian hanya melihat dari sisi admin, karena kalau ini semuanya tahu nanti akan terjadi ketidaksesuaian. Oke, itu untuk part 1 ini tentang bagaimana mengenal sistem informasi prakerin di SMK 1 Magelang dari sisi admin. Untuk itu tetap pantau terus di video berikutnya, ada part 2 dan part 3 untuk bagaimana seorang siswa bisa login dan seorang guru atau guru pendamping untuk login di sini. Oke, terima kasih. Selamat menikmati hari Anda dan salam sehat.